Caimin mendukung prioritas MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Gambol Bujono warnai perpisahan SD terpencil di Gunung Kidul. Viral kuliner tahu guling Sanur. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hal diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Menteri Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar mendukung perubahan skala prioritas program makan bergizi gratis. Menurut Caimin, ibu hamil dan ibu menyusui serta balita harus menjadi kelompok penerima manfaat yang didahulukan guna mempercepat penanganan stunting. Menko PMK Muhaimin Iskandar menyatakan penetapan skala prioritas menjadi langkah penting agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Caimin menilai kelompok B3 yaitu ibu menyusui, ibu hamil dan balita merupakan prioritas yang paling tepat untuk mendukung upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis perlu duduk bersama dan melakukan evaluasi tata kelola agar pelaksanaan program sesuai dengan arahan Presiden. Meski demikian, Caimin menyebut siswa sekolah tetap akan mendapat manfaat program tersebut. Yang saya dengar dari rapat bersama Kepala BGN ya B3 itu, ibu menyusui, ibu hamil, balita. Berarti nanti ada sekolah juga bakal dievaluasi gitu, Gus? Iya, itu prioritas. Tapi kan dengan duit sebesar itu pasti SD dapat, SMP dapat pasti. SMA. Tapi saya nggak tahu, tanya BGN lah. Saya ini perkembangan terakhirnya belum dapatkan update ya. Tapi bahwa saya hanya menyambut baik B3 yang busui, bumil sama balita itu luar biasa itu. Caimin berharap evaluasi manajemen dan penentuan skala prioritas dapat membuat program makan bergizi gratis semakin efektif dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alko-Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, ribuan warga yang didominasi kaum mama menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci wajan hingga tampah, mereka meminta agar program makan bergizi gratis atau MBG terus dilanjutkan karena dinilai sangat bermanfaat bagi anak-anak dan juga para emak-emak yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru dari program MBG tersebut. Untuk menduduki menaiki panggung hari ini. Masa yang tergabung dalam kelompok emak muda ini memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Sambil membawa sejumlah peralatan dapur, mulai dari panci, penggorengan, sendok, hingga tampah sayur, mereka menggelar aksi damai dengan tuntutan agar program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran dapat terus berlanjut. Mereka menilai program MBG sendiri dinilai tidak hanya membantu menurunkan angka stunting pada anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi kaum perempuan dan emak-emak. Karena saya rakyat Indonesia, karena saya emak muda, karena kami emak-emak lebih memiliki nurani, lebih peka. Dan saat ini kalau teman-teman berpikir atau melihat banyak juga kok. Jadi jangan terlalu memojokin kebanyakan itu, karena hari ini banyak juga yang mendukung MBG. Sehingga kami memiliki 8 tuntutan: percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, lalu dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, dukungan terhadap ketahanan pangan nasional dan proyek strategis nasional PSN, dan menjaga persatuan bangsa melawan segala bentuk provokasi. Ketujuh, evaluasi terhadap pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mendukung percepatan program pemerintahan atau pejabat bermuka dua. Dan terakhir, dukungan terhadap berkelanjutan kepemimpinan Prabowo Gibran.
Selain menyuarakan keberlanjutan program MBG, massa juga menuntut 8 poin penting. Salah satunya adalah percepatan pengesahan UU Makan Bergizi Gratis dan UU Perampasan Aset Korupsi. Mereka berkomitmen akan terus konsisten mengawal jalannya pemerintahan agar program ini bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang membentuk pasar tumpah di sisi Pasar Baru Jalan Haji Juanda. Langkah ini diambil karena kawasan tersebut kerap memicu kemacetan serta pada jam-jam sibuk pada pagi hari. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan penataan ini bertujuan mengembalikan fungsi ruas jalan yang merupakan kawasan pusat kota. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan tempat baru agar hak penghidupan pedagang tetap terjaga. Seluruh pedagang yang sebelumnya berdagang di badan jalan kini diarahkan menuju area belakang Pasar Baru. Kedepannya, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus melakukan pemantauan. Hal ini guna mencegah kembalinya penumpukan dagangan di bahu jalan. Meski demikian, penekanan utama bukan sekadar pengawasan ketat, melainkan pembangunan kesadaran bersama. Ingin menyelesaikan. Ya, kemarin kita sudah selesaikan di Pasar Pondok Gede. Ya, jalannya kita perbaiki, trotoarnya kemudian juga kita buat lebar, kita siapkan juga tempat duduk. Ya. Karena orang Bekasi itu senang duduk-duduk di pinggir jalan, ngeliatin mobil yang lewat gitu ya. Ini tentu pemerintah harus juga memberikan ruang ya, agar ruang publik harus menjadi lebih banyak lagi bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Selain melancarkan arus lalu lintas, kegiatan ini merupakan sebagian dari program penataan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan di pusat kota Bekasi. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan Kementerian Kebudayaan terus memperkuat upaya revitalisasi dan perlindungan cagar budaya di Keraton Kasunanan, Surakarta. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapat dukungan dan masukan dari praktisi hukum guna memastikan pelestarian warisan budaya berjalan tanpa terhambat persoalan hukum dan konflik internal. Kementerian Kebudayaan melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan dan merevitalisasi cagar budaya di Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Program ini bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa melalui perlindungan, pemugaran, serta pengembangan aset budaya yang memiliki nilai sejarah penting. Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Restu Gunawan di Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. Restu mengatakan tahun 2026 ini fokus melakukan revitalisasi dan pendataan terhadap Keraton Surakarta yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang berada di keraton, baik berupa manuskrip maupun yang lainnya. Kehadiran dari para praktisi hukum ini memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak lain. Yang tahun ini fokus kita kan untuk melakukan revitalisasi terhadap Keraton Surakarta, yaitu dan museumnya dan juga beberapa bangunan untuk tahun ini. Nah, tentu kehadiran Pak Teguh dan kawan-kawan ini memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang lain, karena ternyata untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sejumlah praktisi hukum yang memiliki pengalaman menangani sengketa cagar budaya memberikan masukan kepada Kementerian Kebudayaan. Mereka menilai negara perlu hadir dalam upaya perlindungan dan revitalisasi cagar budaya. Selain memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah, praktisi hukum juga mengusulkan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian warisan budaya. Karena kami memiliki pengalaman itu, kami juga mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat adat itu, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian Kebudayaan itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian, Pak.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pendamping hukum, revitalisasi cagar budaya diharapkan dapat berjalan optimal sehingga warisan budaya bangsa tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dari Jakarta, Isyakan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Berita Nasional Malam segera kembali usai jeda berikut ini. Di saat banyak sekolah merayakan kelulusan dengan pesta mewah dan gemerlapnya hiburan, sebuah sekolah dasar di wilayah Pegunungan Gunung Kidul justru memilih cara sederhana namun penuh makna. Dengan balutan budaya Jawa dan tradisi Kabul Bujono, perpisahan siswa yang menjadi cermin kehangatan serta kearifan lokal masyarakat pedesaan. Di tengah maraknya perayaan perpisahan sekolah yang identik dengan kemewahan, hiburan, dan pesta hura-hura, suasana berbeda justru terlihat di Sekolah Dasar Negeri Gunung Gambar, Kelurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Gunung Kidul. Berada di kawasan pegunungan utara Gunung Kidul, para siswa kelas 6 merayakan kelulusan dengan cara yang sederhana, namun syarat makna. Mengenakan pakaian adat Jawa, mereka berjalan bersama menyusuri jalan menuju pendopo Gunung Gambar. Tak ada gemerlap panggung atau hiburan modern, yang terlihat justru kehangatan dan kebersamaan. Para siswa membawa aneka makanan tradisional dari rumah yang sebagian besar merupakan hasil panen dan olahan pertanian warga setempat. Suasana semakin hikmat saat penyerahan ijazah dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul, Nunuk Sulistiowati. Sekolah Dasar Negeri Gunung Gambar sendiri merupakan sekolah dasar terpencil di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut dengan jumlah total 31 siswa. Pada tahun ini sekolah tersebut meluluskan 8 siswa kelas 6. Kepala Sekolah Jayusman menyebut, tradisi perpisahan dengan mengangkat nilai budaya Jawa ini telah menjadi ciri khas sekolahnya. Selain menanamkan cinta terhadap kebudayaan, cara ini juga menjadi pelajaran tentang kesederhanaan dan kebersamaan bagi para siswa. Acara kemudian dilanjutkan dengan Kebul Bujono atau makan bersama. Seluruh siswa, guru, dan wali murid duduk bersama menikmati hidangan yang dibawa dari rumah. Tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan, kerukunan, dan berbagi keberkahan bersama. Gunung Gambar. Kegiatan ini sudah menjadi seperti tradisi karena setiap tahun dilaksanakan di sini dan dilaksanakan secara ada keunikan sendiri dari menu mereka ini dimasak sendiri oleh wali murid dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kegotong royongan di SD Negeri Gunung Gambar ini antara wali murid dan sekolah ini luar biasa. Perpisahan dengan nuansa kearifan lokal ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul, Nunuk Sulistiowati. Menurutnya, nilai-nilai budaya dan kesederhanaan seperti inilah yang perlu terus dijaga dan ditanamkan kepada generasi muda. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Buru komplotan perampok sadis yang satroni rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat, polisi gunakan metode scientific investigation. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini masuk melalui atap rumah yang kemudian melukai penghuni rumah menggunakan senjata tajam dan langsung kabur membawa perhiasan dari dalam brankas. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami kepada petugas, pelaku perampokan berjumlah 2 orang yang masuk ke dalam rumah melalui atap. Berbekal senjata tajam, kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah, Muhammad Haikal Lasar, hingga terkapar bersimbah darah.
Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka berangkas. Para pelaku lalu menguras isi berangkas berupa perhiasan dan kabur melalui pintu depan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Pelaku diduga berapa orang dan masuk lewat mana? Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Akibat aksi perampokan tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk di bagian leher dan punggung serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Selama proses penyelidikan, rumah nomor 8 itu dipasangi garis polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Cinundu, Kabupaten Bandung mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang disebut berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinundu, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir, tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan. Polisi menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Seorang gadis yang dirahasiakan ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami. Sementara itu, terkait keberadaan pelaku, kepolisian belum bersedia mengungkapkan informasi lebih lanjut. Polisi sengaja merahasiakan sejumlah detail penyidikan demi menjaga keselamatan korban serta memperlancar proses pengejaran. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, tolak dijodohkan orang tua perempuan asal Banyuasin, Provinsi Sumsel jadi otak pembunuhan bersama sang pacar. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di Polres Banyuasin karena melakukan aksi pembunuhan berencana dengan modus begal motor atau curas. Kasus cinta segitiga di Banyuasin yang disamarkan sebagai aksi begal terungkap setelah Polres Banyuasin menangkap 2 pelaku pembunuhan berencana, yaitu seorang wanita berinisial YTU dan pacarnya OR. Pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti korban begal di Jalan Poros Banyuasin. Kejahatan ini dilatar belakangi oleh penolakan YTU terhadap perjodohan dengan korban, yaitu DW. Korban DW ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata parang di PTPN 4 Regional 7 Betung Kerawu, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Satreskrim Polres Banyuasin mengungkap kasus modus curas disertai pembunuhan. Awalnya korban D akan dijodohkan dengan tersangka YTU. Dari perjodohan itu, perempuan tersebut sudah memiliki pria idaman lain, yaitu tersangka OR. Korban sempat diajak YTU jalan-jalan. Setelah jalan-jalan dan mengantar YTU sampai di rumah, korban pulang. Tersangka YTU menghubungi OR dan meminta menghabisi korban DW dengan modus pura-pura begal. Ataupun pacar yang sebelumnya itu inisial O, si tersangka ini yang eksekutor, jadi berencana mengajak si korban ini untuk pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan sampai di rumah, pada saat si korban ini pulang di areal PTPN 7 di daerah Banyuasin,
Jadi si tersangka cewek ini sebagai otak pelaku menghubungi si tersangka eksekutor inisial O untuk melakukan aksinya dengan pura-pura melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas di jalan. Untuk menyempurnakan alibi, curas tersangka OR sempat melarikan kendaraan NMAX warna hitam milik korban dan 2 unit handphone milik korban. Kedua tersangka kini sudah diamankan di Polres Banyu-Asin untuk menjalani proses hukum terkait pembunuhan berencana tersebut. Dari Banyu-Asin, Sumatera Selatan, Jurnalis Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Ya, Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan diklaim mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dalam kesepakatan ini, Iran setuju mengurangi kadar uranium. Sementara Washington berkomitmen memberikan keringanan ekonomi dan mencabut sejumlah sanksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding saat jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles usai KTT G7 pada Rabu 17 Juni 2026. Di waktu yang sama, Presiden Iran juga menandatangani dokumen serupa secara elektronik dan jarak jauh. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai. Kesepakatan ini menjadi langkah penting mengakhiri konflik yang berlangsung sejak Sabtu, 18 Februari 2026, setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel memicu serangan balasan Iran berupa rudal dan drone. Menurut pejabat Iran, kini fokus beralih pada implementasi kesepakatan. Pelanggaran terhadap isi dokumen oleh salah satu pihak tersebut akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Dalam kesepakatan ini, Washington berkomitmen segera mencabut sanksi minyak yang selama ini menekan perekonomian Iran. Setelah kesepakatan final program nuklir tercapai, Amerika Serikat juga akan memfasilitasi pelepasan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat yang didukung negara-negara kawasan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran setuju mengurangi stok uranium yang telah diperkaya. Proses ini akan dilakukan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Kesepakatan sementara ini akan dilanjutkan dengan negosiasi selama 2 bulan untuk membahas pengendalian jangka panjang program nuklir Iran. Sementara itu, pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu langkah awal yang paling dinantikan menyusul tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menghidupkan kembali ekonomi negara tersebut. Dengan kembali terbuka akses ke pasar global, Iran diperkirakan mampu meraup pendapatan hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun dari sektor minyak. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran membuka peluang besar bagi pemulihan ekonomi Tehran selama ini tertekan sanksi internasional. The Wall Street Journal pada Rabu 17 Juni 2026 melaporkan jika Iran kembali beroperasi penuh di pasar global, maka Tehran diperkirakan mampu mengantongi lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.070 triliun rupiah per tahun hasil dari penjualan minyak. Sejumlah kapal tanker Iran dilaporkan mulai meninggalkan pelabuhan dan melintasi garis blokade laut Amerika Serikat. Kondisi ini memberi sinyal awal kebangkitan ekspor minyak Iran. Selama bertahun-tahun menghadapi sanksi, Iran hanya bisa menjual minyak melalui jalur tertutup dan seringkali dengan harga di bawah pasar. Sebagian besar ekspor selama ini dikirim ke kilang-kilang independen di Cina. Mantan pejabat sanksi Amerika Serikat, Richard Nippew, menilai kesepakatan ini belum memberikan kebebasan penuh bagi ekonomi Iran. Namun Teheran berpeluang mendapatkan pendapatan dalam jumlah besar dan mengakses dana tersebut. Dalam 2 bulan pertama setelah kesepakatan berjalan, Iran diperkirakan dapat mengantongi hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum perang, Iran menyumbangkan sekitar 4% produk minyak mentah dunia. Namun blokade laut yang dimulai pada April membuat ekspor merosot tajam. Volume ekspor turun dari sekitar 1,1 juta barel per hari pada Februari 2026 menjadi 65.000 barel per hari pada Mei 2026. Meski menjanjikan pemulihan ekonomi, peningkatan pendapatan Iran memicu kekhawatiran di Washington. Sejumlah pejabat menilai aliran dana baru beresiko memperkuat pemerintahan Iran dan mendukung pengembangan kapabilitas militernya.
Sementara itu, keringanan sanksi disebut akan bergantung pada kepatuhan Iran terhadap kesepakatan, termasuk terkait program nuklir dan pembukaan Selat Hormuz. Jika kembali menjadi pemain besar di pasar energi dunia, Iran berpotensi meningkatkan pasokan minyak global dan menambah persaingan bagi produsen lain. Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan penyelesaian konflik dalam jangka panjang bisa menyebabkan kelebihan pasokan minyak dunia pada tahun mendatang. Euforia besar menyelimuti kota Amman saat ribuan supporter memadati Teater Romawi untuk menyaksikan debut bersejarah tim nasional Yordania di Piala Dunia FIFA 2026. Ribuan penggemar sepak bola Yordania memenuhi Teater Romawi ikonik di pusat kota Amman pada Rabu 17 Juni 2026. Mereka datang untuk memberikan dukungan pada laga perdana Yordania di ajang Piala Dunia 2026. Suasana semakin meriah ketika area teater dan ruang publik di sekitarnya dipenuhi lautan supporter. Banyak di antara mereka mengenakan jersey tim nasional dan kefia merah menjadi simbol identitas nasional Yordania. Sejumlah pendukung turut menyampaikan rasa bangga atas momen bersejarah ini yang dinilai tidak hanya penting bagi Yordania, tetapi juga bagi kawasan Timur Tengah. Dalam laga pembuka grup J, Yordania harus mengakui keunggulan Austria dengan skor 3-1. Meski kalah, Yordania tampil penuh semangat dan mampu memberikan perlawanan sengit pada debut mereka di Piala Dunia. Yordania mencetak sejarah melalui gol Ali Olwan, menjadi gol pertama mereka di ajang Piala Dunia. Sementara Austria memastikan kemenangan lewat gol Romano Schmid, gol bunuh diri Yazan Al-Arab, serta penalti Marco Arnautovic. Di klasemen grup J, Argentina memimpin setelah menang 3-0 atas Aljazair. Disusul Austria di posisi kedua, Yordania ketiga, dan Aljazair di posisi juru kunci. Selanjutnya Yordania akan menghadapi Aljazair sebelum melawan Argentina pada laga terakhir fase grup. Supporter Kolombia merayakan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Kemenangan ini menjadi momen kembali Kolombia setelah absen pada edisi Piala Dunia sebelumnya di Qatar 2022. Ratusan hingga ribuan pendukung Kolombia memadati area sekitar Stadion Azteca pada Rabu 17 Juni 2026 waktu setempat. Mereka menyambut laga pembuka grup K Piala Dunia 2026 dengan penuh antusias. Suasana meriah begitu terasa sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Para supporter datang mengenakan pakaian tradisional, membawa bendera Kolombia, serta memakai jersey kuning khas tim nasional. Nyanyian, musik, dan yel-yel terus menggema di sekitar stadion, menciptakan atmosfer pesta sepak bola yang meriah di Mexico City. Carlos, seorang anggota kelompok supporter Fuerza Cafetera, mengatakan mereka datang memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Kolombia. Carlos mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat di Meksiko. Menurutnya sangat ramah dan bersahabat. Supporter lain, Sebastian Bernal, datang dari Medellin bersama sang putri menekankan kuat rasa persatuan antar pendukung sepak bola Amerika Latin. Kolombia tergabung di grup K bersama Portugal dan Republik Kongo. Di bawah asuhan Nestor Lorenzo, Piala Dunia 2026 menjadi momen kembalinya Kolombia setelah absen pada edisi Piala Dunia sebelumnya di Qatar 2022. Dan berita nasional malam akan segera kembali, pemirsa, sesaat lagi usai jeda berikut ini.
Dua orang pria babak belur dihajar warga usai tertangkap masuk ke dalam rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua pelaku nyaris meregang nyawa sebelum akhirnya diselamatkan patroli polisi. Hantaman demi hantaman diterima Agus dan rekannya usai tertangkap warga saat membobol sebuah rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya diketahui beraksi membobol rumah kosong untuk mengambil beberapa pajangan yang mempunyai nilai jual. Keduanya diketahui masuk ke dalam rumah berbekal 2 buah tang sebagai alat menjebol pintu rumah. Salah satu pelaku mengatakan baru pertama kali beraksi dan uang hasil curian akan digunakan untuk bermain judi online. Berapa orang tadi masuk? Hah? Tahu dari mana di sini rumahnya kosong? Lewat aja. Hah? Lewat apa sengaja? Lewat. Udah mantau ya? Mantau berarti. Udah mantau ya? Nggak mungkin, paling lewat doang. Hah? Paling apa, Bang? Mau ngambil apa tadi? Masuk ke dalam mau ngambil apa? Hah? Piring. Apa? Piring. Aksi brutal warga bahkan nyaris membuat kedua pelaku meregang nyawa sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli kepolisian Metro Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, proses evakuasi seorang pria yang ditemukan tewas di atas plafon rumah berlangsung dramatis di kawasan Alam Asri 3, Benda Baru, Pabolan, Kota Tangerang Selatan, Kamis malam. Korban diduga tersentrum saat mengerjakan instalasi listrik di lantai 3 rumah menantunya. Suasana tegang menyelimuti lokasi kejadian saat petugas berupaya mengevakuasi jenazah pria berinisial S yang ditemukan tak bernyawa di area atas plafon lantai 3 rumah. Posisi korban yang berada di ruang sempit di atas plafon membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan memakan waktu cukup lama. Sedikitnya 5 petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan diterjunkan untuk menjangkau lokasi korban. Keterbatasan akses menjadi kendala utama. Petugas harus bergerak hati-hati di antara besi penyangga, plafon, serta ruang gerak yang sangat terbatas. Posisi korban yang berada di tengah plafon juga menyulitkan proses penjangkauan dan penurunan jenazah. Kesulitan bertambah karena konstruksi bangunan lantai 3 memiliki jalur evakuasi yang sempit. Untuk memperluas akses, petugas akhirnya membongkar sebagian plafon agar jenazah dapat dievakuasi dengan aman. Setelah berlangsung selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil menurunkan jenazah. Menurut keterangan keluarga, korban sedang mengerjakan instalasi listrik di area atas plafon sebelum ditemukan meninggal dunia. Korban diduga tersetrum saat melakukan pekerjaan tersebut. Komandan Regu Alfa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan, Darussalam, mengatakan usai menerima laporan tim rescue langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas menggunakan teknik vertical rescue dengan memanfaatkan sistem katrol dan sejumlah peralatan khusus untuk menjaga korban di ruang terbatas. Jalan samping. Untuk evakuasi, proses evakuasi kita melaksanakan dengan vertical rescue ya, dengan alat-alat vertical rescue yang dengan itu kita menggunakan katrol dan alat-alat vertical rescue lainnya. Usai dievakuasi, jenazah disemayamkan sementara di lokasi sebelum dibawa ke Bekasi untuk dimakamkan. Sementara itu penyebab pasti insiden masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kurir bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.